Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang terakhir, yang kalau diurut kemudian kita sebut sebagai pertemuan yang ke-32, dan ini adalah pertemuan yang terakhir dalam membaca buku berjudul Memberi Setangkai Perubahan yang saya tulis tahun 2017. Jadi kita sudah menyelesaikan buku ini. Insya Allah hari ini kita tutup pertemuan membaca buku Memberi Setangkai Perubahan. Kita masuk ke halaman 189 dan nanti kita lanjutkan ke halaman 190. Dua halaman ini adalah halaman penutup, karena nanti dua halaman berikutnya adalah halaman daftar pustaka. Kita mulai bab keempat, bab penutup buku Memberi Setangkai Perubahan. Perubahan merupakan istilah yang memperlihatkan perbedaan sesuatu pada saat tertentu dibandingkan saat sebelumnya. Dalam perspektif Islam, perubahan sangat dianjurkan untuk diwujudkan, yaitu perubahan menjadi sesuatu yang semakin baik. Ketika istilah perubahan diberi tambahan istilah setangkai, maka muncul istilah setangkai perubahan yang dapat dimaknai sebagai perubahan yang dapat diberikan kepada siapapun untuk dikembangkan hingga menjadi berpuluh-puluh tangkai perubahan. Selanjutnya, saat istilah setangkai perubahan diberi tambahan istilah memberi, maka muncul istilah memberi setangkai perubahan yang dapat dimaknai sebagai tindakan seorang muslim menyerahkan sesuatu yang berharga, yaitu setangkai perubahan, agar sesuatu menjadi semakin baik, agar umat menjadi semakin baik. Keinginan agar sesuatu menjadi semakin baik dan agar umat menjadi semakin baik diwujudkan dalam bentuk kebajikan yang diawali dengan tindakan mengidentifikasi kebajikan, lalu memperjuangkan kebajikan. Semangat juang diperlukan karena kebajikan tidak akan terdistribusi di masyarakat bila setiap muslim tidak bersungguh-sungguh memperjuangkannya. Kebajikan harus terdistribusi dengan baik dan merata agar setiap manusia merasakan indahnya kemuliaan sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kebajikan juga memberi bukti atas adanya manfaat manusia yang satu bagi manusia yang lain. Semangat juang yang tinggi dalam mendistribusikan kebajikan akan dapat membuka peluang besar bagi tercapainya pemerataan kebajikan. Peluang ini tidak tunggal, melainkan jamak dan terbuka pada banyak aspek, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Sehingga setiap muslim perlu memilih salah satu aspek agar ia dapat fokus pada aspek tertentu yang sungguh-sungguh dikuasainya. Ketika seorang muslim telah memilih dan berusaha sungguh-sungguh mendistribusikan kebajikan, maka selanjutnya ia wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar usahanya berhasil. Pada saat yang bersamaan, ia menyerahkan keberhasilan usahanya pada Allah Subhanahu wa taala dan membiarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala menjadi penentunya. Setelah berhasil memahami arti penting distribusi kebajikan bagi sesama manusia sesuai kemampuan masing-masing melalui pemahaman tentang kebajikan dan kemampuan membangun semangat, langkah penting berikutnya adalah tindakan evaluasi ikhtiar. Untuk itu, seorang manusia yang telah melakukan distribusi kebajikan perlu memahami tentang makna hasil yang merupakan produk dari ikhtiarnya. Agar ikhtiar memberi hasil optimal, maka yang bersangkutan terlebih dahulu perlu memiliki kemampuan melindungi diri sendiri. Bagaimana mungkin seseorang akan mendistribusikan kebajikan kalau ia tidak mampu melindungi diri sendiri? Sebagaimana diketahui, melindungi diri sendiri merupakan sebuah konsepsi yang fitri atau sesuai fitrah manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka ia membekalkan manusia kemampuan dasar untuk melindungi diri sendiri. Salah satu hal penting dalam melindungi diri sendiri adalah kemampuan pengendalian diri. Sebab tidak jarang masalah terberat seorang manusia justru datang dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, setiap manusia perlu berlatih melakukan pengendalian diri agar ia dapat mengendalikan dirinya dalam suka dan duka. Demikian sahabat-sahabat sekalian, penutup hari ini, dan pertemuan berikut kita akan baca buku yang lain yang tetap saja merupakan bagian dari materi ketika saya mengajar di pesantren Takwinul Mubalighin.
tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 atau sekitar 8 tahun. Saya pikir demikian pertemuan kita hari ini, kita akhiri dan sampai berjumpa lagi nanti di pertemuan berikutnya membaca buku saya yang lainnya yang juga merupakan materi mengajar atau materi kuliah sosiologi dakwah di Pondok Pesantren Ta'winul Mubalighin. Saya pikir demikian, saya akhiri. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.